Dan pada kesempatan malam hari ini kita merupakan perjumpaan terakhir untuk surat Al-Ankabut. Malam ini kita akan selesaikan surat Al-Ankabut, ada 9 ayat. Ayat 6. Dan kita persilakan dengan segala hormat kepada Ustadz Tony Sanwani untuk memandu, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ayatnya. Ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu semua kita lanjutkan bacaan ayat 61. Bapak Ibu, halo? Suara saya terdengar? Kedengeran jelas. 61 mulainya. Baik. Sebelum kita masuk ke ayat yang akan kita baca, saya akan memberikan informasi atau kita sama-sama mengingat kembali apa yang kita kemarin ingatkan terkait dengan bacaan-bacaan Al-Quran atau hukum-hukum membaca Al-Quran. Kemarin saya memberikan informasi ada mat yang ditandai ada 3 huruf mat, ada alif, ya, dan waw. Nah, kalau alif itu biasanya seperti di ayat 60 ini misalnya, walain sa'altuhum man khalaqas samawati. Dikatakan mat atau salah satu huruf mat sama wati wal ardi wasal. Yu'fakun lah. Yu'fakun itu waw, dia waw itu akan dikatakan mat karena dia dhammah. Jadi setelah huruf itu ada waw dan dia dhammah. Dan dikatakan mat lagi kalau dia ketemu dengan alif tapi dia fathah. Nah, kalau ya dia biasa pasti di kasroh. Jadi saya agak belepotan ngomongnya. Baik, Bapak Ibu. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara. وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له
Allah يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ولئن سألتهم من نزل من السماء أحيا به الأرض بعد موتها يقولون الله من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. من بعد موتها يقولون الله الحمد لله أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وما هذه الحياة إلا لهو ولعب وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.
وبالرحمن يؤمنون وبنعمة الله الله يكفرون يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب لما أليس في أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على على رسول الله على رسول الله وآله الأطهار Kita aturkan terima kasih banyak kepada Ustadz Tony Salwani. Semoga Allah SWT senantiasa melindunginya, membukakan pintu-pintu ampunan atas dosanya, dan memberikan tingkatan-tingkatan kemuliaan yang paling tinggi kepadanya. Begitu juga kepada Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ayat-ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh anggota tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala memancarkan cahaya ilahinya ke dalam jiwa kita, agar semua hijab-hijab yang menutupi pandangan hati kita kepada Allah selama ini tersingkap atau terbuka. Jemaah sekalian, kita lanjutkan dan kita mengakhiri pertemuan kita surat Al-Ankabut malam ini, yaitu ayat 61 sampai 69. Di ayat ini, 10 ayat 9 ayat ini banyak berbicara tentang kehidupan, dan nanti di akhir sesi, di akhir ayat terakhir, sebelum ayat terakhir, kita putarkan video singkat yang biasanya untuk Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita persembahkan untuk adik-adik atau anak-anak kita, cucu kita yang sering hadir. Ya, jadi jemaah sekalian, anak-anakku sekalian yang biasa ikut hadir, seperti Zahra, Zainab, dan siapa lagi yang lain, jangan cepat tidur ya, nanti ikut pengajian, nanti terakhir kita putarkan video. Tapi video ini bermanfaat juga terhadap kita semuanya. Ayat terakhir yang kita baca, ayat terakhir, dinajafina lanahdiyannahum subulana. Mari kita mendengarkan dulu permulaan surat Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. Surat Al-Ankabut surat 29, artinya laba-laba, turun di Mekah, Makkiyah, jumlah ayat 69 dan terakhir malam ini. Dan berarti insya Allah hari Senin lusa, Senin depan, kita akan masuk surat yang ke-30, surat Ar-Rum. Ar-Rum ini kalau diterjemahkan bangsa Romawi. Jadi kita bicara tentang peradaban itu bangsa Romawi. Jadi kita tidak bayangkan Al-Quran itu punya tentang bangsa Romawi. Pada pertemuan terakhir hari Rabu kemarin kita sudah lihat ini bangau yang mencari makanannya, dan ini berbicara tentang bagaimana Allah SWT memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, bahkan kepada makhluk atau burung seperti ini yang tidak bisa membuat pancing, tidak bisa membuat pukat atau kajala, tidak bisa membuat alat-alat penangkap ikan, dan tidak bisa juga membuat alat-alat membuat tempat-tempat penangkaran ikan, tetapi Allah buat sedemikian rupa sehingga bisa menangkap ikan yang sedang berenang-renang di dalam air. Terakhir ini kemarin ayat 59 ayat 60 di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang bersabar, wa ala rabbihim, dan kepada Tuhan mereka yatawakkalun. Jadi orang sabar itu harus disertai dengan tawakal sekaligus. Sabar adalah kaitan, dan ingat mas, sabar itu bukan hanya ketika menghadapi hal-hal yang sulit, tapi juga sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Sabar di dalam meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian waka'ayyin, betapa banyak di antara hewan-hewan yang ada di muka bumi ini, la tahmilu rizqaha. Kita kata rezekinya bukan dia yang usahakan. Bahkan kita juga, ikan bukan kita usahakan, sudah ada di lautan. Tanaman-tanaman sudah ada, kita tinggal tanam. Jadi, la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha. Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka, dan juga wa iyyakum, juga kepada kita semuanya. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah alam semesta. Bapak Ibu sekalian, ini ada gambaran. Ini kan sempurna ya, matahari di sana, ya Bapak bisa lihat, ini matahari di sana, kemudian ada planet-planet yang mengitarinya, ini bumi ini yang berwarna biru, semua berputar seperti ini, presis namanya, artinya tidak pernah melenceng, tidak pernah salah, tidak pernah terpental. Ini sudah miliaran tahun seperti ini. Miliaran tahun berjalan, dan kita lihat ya Mas sekalian, gerak melingkar ini bukan perkara gampang. Karena asumsinya kalau bergerak harusnya kan lurus, terpental jauh. Tapi kenapa dia melingkar? Karena ternyata ilmuwan menemukan bahwa ternyata matahari ini punya gravitasi. Jadi gravitasi yang menarik ini, menahan ini untuk tidak terlontar kemana-mana. Najib Mas Kaiser bahagia, siapa yang buat teratur seperti ini? Apakah mungkin ini teratur begitu saja? Misalnya kita meledakkan satu bahan peledak, lalu kemudian serpihan-serpihannya tiba-tiba membentuk semacam planet-planet yang mengitari pusatnya. Sampai sekarang tidak ada yang mampu melakukan. Maka kalau kita ditanya, kalau manusia manapun ditanya, maka pasti kalau dia jujur dengan hati dan pikirannya, pasti mengatakan yang bisa menciptakan ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun yang bisa menciptakan ini, bahkan tidak mampu menciptakan ini. Ya. Jadi hanya Allah lah yang bisa menciptakan ini semuanya. Karena terjadi dengan sendirinya, atau ada yang menciptakannya. Kalau terjadi dengan sendirinya tidak mungkin. Maka Allah mengatakan, walain sa'altahum, maka tanya kepada mereka. Walain, jika sa'altahum, kamu
Hilang suara Ustaz tuh. Hilang. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi keluar ternyata ya. Mari kita masuk lagi ke screen. Nah, jadi tadi kita sampai di sini. Jadi walain sa'altahum, kalau kamu tanya mereka, man, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa, dan menundukkan, memudahkan matahari berputar pada sumbunya dan dikitari oleh benda-benda angkasa yang lain, yaitu planet-planet, termasuk rembulan. Rembulan ini kita tahu gerakannya 3 macam. Jadi rembulan ini geraknya 3 macam pada waktu yang sama. Pertama, bergerak pada sumbunya, pada porosnya. Jadi bulan juga berputar pada sumbunya, pada porosnya. Satu. Yang kedua, bulan mengitari bumi. Jadi bulan juga mengitari bumi karena bulan adalah planet daripada bumi, mengitari bumi. Bumi adalah pusatnya. Jadi sudah 2. Yang ketiga, bulan bersama dengan bumi bergerak mengitari matahari setiap tahun, sekali dalam 1 tahun. Jadi rembulan ini punya 3 gerak yang sama, paralel. Dan ini pasti sangat rumit, berputar pada sumbunya sendiri, terus mengitari bumi, kemudian dalam geraknya mengitari bumi, bersama-sama dengan bumi juga mengitari matahari dengan kecepatan berapa? 106.000 km per jam. 106.000 km per jam. Bapak Ibu bisa bayangkan. Dan hebatnya lagi tidak pernah tabrakan. Maka kalau ditanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Semua orang yang masih berpikir rasional, la yaquluna, pasti berkata Allah. Karena kalau bukan Allah berarti tercipta dengan sendirinya. Pernyataan yang paling susah diterima oleh akal adalah sesuatu tercipta dengan sendirinya secara kebetulan. Bagaimana sesuatu tercipta dengan sendirinya? Kan tidak ada. Siapa yang membuatnya ada? Kalau dikatakan sesuatu itu menciptakan dirinya, bagaimana dia menciptakan dirinya sedangkan pekerjaan menciptakan hanya dilakukan oleh sesuatu yang sudah ada? Siapa menciptakan dirinya sementara dirinya belum ada? Oleh sebab itulah yang masuk akal adalah Allah. La yaqulunna Allah. Tetapi apa kata Allah? Fa anna yufakun. Tapi bagaimana bisa kok mereka terpalingkan? Maksudnya tiba-tiba mereka tidak percaya adanya Allah dan percaya kalau semuanya terjadi secara kebetulan. Sedangkan manusia sendiri yang dianggap sebagai makhluk yang paling baik tidak pernah bisa menciptakan hal secara kebetulan. Menciptakan pesawat secara kebetulan, menciptakan perahu secara kebetulan. Bahkan yang paling sederhana saja, menciptakan layangan secara kebetulan itu tidak mungkin. Maka Allah mengatakan, "Fanna yufakun." Bagaimana bisa manusia kok tiba-tiba terpalingkan, pikirannya tidak berpikir tentang Allah. Ini juga adalah jawaban berikutnya juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah sekalian, di kalangan para penentang Tuhan ada di antara mereka, ada filosof di antara mereka mengatakan bahwa memang kehadiran Tuhan di dalam penciptaan tidak bisa dipungkiri. Tetapi setelah Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan sudah istirahat, menyerahkan urusannya kepada hukum-hukum alam. Nah, ini lebih fatal lagi. Jadi setelah Tuhan menciptakan, menyerahkan urusannya kepada hukum-hukum alam. Setelah itu Tuhan istirahat. Jadi dia membayangkan bahwa Tuhan itu berbentuk benda yang perlu istirahat juga. Dia juga adalah materi yang juga capek dan seterusnya. Ini lebih
terjadi kontradiksi. Di satu pihak mengakui adanya Tuhan yang menciptakan, yang kedua di pihak lain dia memperlakukan Tuhan seperti ciptaan. Jadi ini namanya kontradiksi. Maka Allah mengatakan, Allahu yabsutu rizqa liman yasha. Allah lah yang melapangkan rizki. Allah lah yang melapangkan rizki, ar-rizqa, liman yasha, kepada siapa yang dikehendakinya. Allah lah yang melampangkan rizki kepada siapa yang dikehendakinya, min ibadi, di antara hamba-hambanya. Min ibadi, di antara hamba-hambanya. Wa yaqdiru lahu, dan dia juga yang menetapkan, menentukan, menyempitkan kalau diartikan di sini. Wa yaqdiru lahu, dialah yang ya besutu, melapangkan, basit. Sebetulnya secara bahasa basit artinya sederhana, kemudian yaqdiru artinya memberikan kadar-kadar, memberikan memberikan batasan-batasan. Jadi tadinya rezeki itu bisa dikatakan dia tidak terbatas. Lalu kemudian masuk di alam ruang waktu, dia harus terbatas. Wa yaqdiru lahu. Setelah jadi terbatas baru kita bisa gunakannya. Innallah, ambil contoh misalnya. Katakanlah misalnya ini sama-sama benda, sama-sama materi. Anggaplah misalnya awan di langit. Kalau masih berbentuk awan, tidak bisa kita gunakan. Kapan bisa kita gunakan? Setelah diberikan kadar-kadar. Awan itu kemudian berubah kadarnya, berubah bentuknya menjadi embun-embun, menjadi butiran-butiran air. Butiran-butiran itu terjadi sedikit demi sedikit, setitik demi sedikit, setitik, dan jatuh berdasarkan titik-titik itu dengan kadar-kadarnya. Bayangkan kalau seluruh awan itu bersamaan jadi air. Bapak bisa bayangkan bagaimana beratnya kalau dia menimpa rumah kita. Air yang sebesar samudra di atas sana tiba-tiba jatuh menimpa kita. Kita akan tenggelam, kelelep. Kita akan mati. Rumah kita akan rusak. Tapi Allah membuat kadar-kadar setiap titik-titik itu kecil sehingga tidak sampai pada merusak rumah dan bangunan-bangunan kita. Wa yaqdiru lahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Dan Allah SWT bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Jadi dia yang tahu bahwa yang namanya pohon pisang cukup segini tingginya. Kalau terlalu tinggi manusia kesulitan untuk mengambilnya. Yang namanya kelapa boleh tinggi, tetapi Tuhan berikan apa? Berikan misalnya sabut yang menyebabkan kalau jatuh tidak pecah. Jadi innallaha bikulli syai'in alim. Allah tahu semuanya. Inilah. Berikutnya adalah air yang kita bicarakan tadi. Salah satu kadarnya air. Jadi Bapak bisa lihat ya. Jadi Bapak bisa lihat ini air dari atas ini kan berbentuk bintik-bintik. Jadi ketika menjadi air di atas ini memang sedikit demi sedikit. Bayangkan kalau bersamaan ini. Tiba-tiba tumpah ke bawah. Ini merusak tanaman, merusak rumah, merusak kita semuanya. Maka Allah memberikan kadarnya. Apa kadarnya? Yaitu sedikit demi sedikit. Kadarnya kecil-kecil. Juga kalau misalnya katakanlah dibuat berbutir-butir, tapi satu butir misalnya sebesar pohon kelapa, sebesar apa? Kelapa, kan besar juga. Bayangkan kalau satu biji seperti kelapa jatuh ke bawah satu-satu, menimpa kita, ini juga akan merepotkan kita. Jadi apa artinya? Wa yaqdirullah. Dialah yang membuat kadar-kadarnya semuanya, sehingga kemudian kita bisa menggunakannya seperti mana adanya. Maka lagi-lagi yang menciptakan ini kalau kita tanya Allah. Jadi memang orang mengatakan itu hukum alam, tapi pertanyaan siapa yang menciptakan hukum alam itu? Ya, kok ada keteraturan di sana? Allah mengatakan wala in sa'altahum, ini pertanyaan kedua. Apabila kamu tanya mereka, jadi walain apabila kamu tanya kepada mereka, man nazzala, siapakah yang menurunkan minas samai dari langit air? Fa'ahya, lalu kemudian dia menghidupkan bihi dengan air itu al-ardha, bumi. Mimba di mautia, tadinya bumi itu mati. Jadi tadinya bumi ini mati. Tidak bisa hidup, tidak ada tanaman.
Para ahli sudah tahu bahwa semua ini tadinya tidak ada tanaman. Pokoknya bumi tadinya adalah mati permukaannya. Kita juga sampai sekarang tahu kalau ada beberapa tempat yang kering kerontang kalau tidak turun hujan beberapa bulan. Tetapi kemudian Allah menurunkan air dari langit. Air, al-ma' dari langit. Dan dengan air ini dia menghidupkan. Jadi caranya Allah menghidupkan ini diturunkan air dari langit sehingga bumi yang tadinya mati hidup lagi. Kalau kita tanya kepada mereka, siapa yang mengatur mekanisme ini? Siapa yang mengatur hukum yang begini luar biasa? La yaqulunna Allah. Niscaya mereka mengatakan Allah. La yaqulunna Allah. Pasti mereka mengatakan Allah lah yang menciptakannya. Allah mengatakan, kalau mengakui Allah, jangan justru berpaling daripadanya, tapi katakanlah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi harusnya jawabannya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi harusnya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya bukan, tidak ada yang pantas dipujikan dari kita. Tetapi apa kata Allah? Bal, tapi sayangnya, kata ayat ini, bal, aksaruhum, kebanyakan manusia, la yaqilun, tidak menggunakan akal pikirannya. Jadi ini bisa dicerna, ini bisa kita pahami secara dalam apabila kita gunakan akal. Makanya Allah menyayangkan banyak sekali manusia yang tidak menggunakan akalnya. Aksaruhum, aksarun nasi, la yaqilun. Sayangnya kebanyakan manusia tidak menggunakan akalnya. Jadi humnya di sini adalah manusia. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah mengecam sekali orang yang tidak menggunakan akalnya, la yaqilun. Kalau di sini terjemahnya tidak mengerti ini secara bahasa, yaqilun akal. Kata dasarnya ain qaf lam, akal. Aklun. Bapak pasti paling senang ini video. Ya, ibu-ibu biasanya sudah tidur kalau acara begini. Ya. Nah, jemaah sekalian, apa hubungannya ini dengan ayat berikutnya? Nah, jemaah sekalian, kita akan sampai ke ayat 64 yang menjelaskan bahwa dunia ini, kehidupan ini adalah permainan. Coba Bapak Ibu sekalian, ini pemain sepak bola ini dibayar mahal. Mereka ini dibayar mahal semuanya. Tapi apakah mereka hanya tinggal di sini? Tidak. Walaupun cari uangnya di lapangan, namanya merumput, tetapi mereka tidak tinggal di sini. Mereka banyak kan tinggal di mana? Tinggal di rumahnya. Mereka datang ke sini hanya pada saat bermain saja. Setelah itu kemana? Balik ke rumah mereka masing-masing. Balik ke rumah tangga mereka masing-masing. Balik ke kehidupan normal mereka masing-masing. Beginilah kehidupan dunia. Dunia ini hanya seperti tempat bermain-main saja. Setelah itu kita akan kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya. Yang namanya bermain itu bukan aslinya. Kehidupan aslinya mereka bukan di sini. Kehidupan asli mereka di rumah mereka, bersama dengan istrinya, bersama dengan anaknya, bersama dengan keluarganya, bersama dengan sahabat-sahabatnya, bersama dengan sejawat-sejawatnya. Mereka datang ke sini hanya untuk apa? Untuk mencari hasil, agar mereka bisa nikmati setelah apa? Setelah kembali ke kehidupan mereka yang normal. Wa ma hadhil hayatud dunya. Dimulai dengan kata ma, negasi ma. Tiadalah hadhil hayatud dunya, kehidupan dunia ini. Al hayatud dunya, kehidupan dunia ini. Illa, kecuali. Baru Allah illa di sini. Jadi artinya apa? Semua nilai hidup dunia yang kita selalu bayangkan ditolak di sini. Baru dikecualikan di sini. Apa saja yang kita bayangkan tentang kehidupan dunia, kata ayat ini bukan itu. Illa, kecuali lahwun wa la'ibun. Kehidupan dunia ini tidak lain kecuali adalah lahwun, senda gurau saja. Apalagi wala'ibun, dan permainan. Jadi kehidupan ini senda gurau dan permainan. Apa makna senda gurau dan permainan? Senda gurau itu artinya bukan aslinya. Namanya bersenda gurau. Bapak saya kalau kita bersenda gurau, bercanda, jok, itu pasti kita tidak marah. Kenapa bersenda gurau? Bukan aslinya. Begitu ya bermain. Apa namanya bermain? Ya bukan aslinya. Disebut bermain karena ada aslinya. Kalau semuanya bermain, ya bukan bermain namanya.
Ada aslinya. Aslinya apa? Aslinya tidak bermain. Aslinya apa? Aslinya tidak bersenda gurau. Maka kehidupan yang asli itu bukan di dunia ini. Karena yang di dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan saja. Kita bikin mobil, di mata Tuhan itu mobil-mobilan. Kita bikin kantor, di mata Tuhan itu kantor-kantoran. Kita bikin rumah, di mata Tuhan itu rumah-rumahan. Kita bikin peradaban, di mata Tuhan itu hanya peradaban-peradaban. Lalu mana yang sesungguhnya? Kehidupan yang sesungguhnya adalah wa inna daral akhirah. Dan sesungguhnya ad-daral akhirah. Sesungguhnya ad-daral akhirah. Negeri akhirat, kampung akhirat. Jadi sesungguhnya kampung akhirat, negeri akhirat, la benar-benar, dialah al-hayawan, kehidupan yang sesungguhnya. Dialah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi al-hayawan ini kehidupan yang sesungguhnya. Makanya kenapa disebut dengan hewan? Hewan-hewan itu karena makhluk hidup. Jadi kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Berarti kalau di dunia ini apa? Kita sebetulnya mati di dunia ini. Kita di dunia ini bermimpi. Bangun yang sesungguhnya setelah nanti kita meninggal dunia. Jadi seperti persis kalau kita tidur itu dalam mimpi ada. Setelah kita kemudian terbangun kehidupan yang sesungguhnya. Nah, dalam bahasa yang lebih besar, kehidupan dunia ini hanyalah mimpi saja. Yang namanya mimpi di dalamnya permainan dan senda gurau. Lalu setelah kita bangun dari tidur, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi setelah kita mati, barulah kita bangun pada kehidupan yang sesungguhnya. Jadi pada saat kita mati, barulah kita bangun pada kehidupan yang sesungguhnya. Maka dikatakan wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Lihatlah Bapak Ibu sekalian, orang-orang di sekitar kita habis waktunya berusaha mencari uang dan nafkah, tetapi setelah itu tidak sampai juga menikmati semuanya. Kenapa? Tiba-tiba kena misalnya stroke, kena sakit, akhirnya tidak bisa menikmati semuanya. Atau misalnya meninggal dunia dalam usia masih terbilang muda, kepala 2, kepala 3, kepala 4, dan sebagainya. Wa inna daral akhirah. Kenapa di dunia kita harus sakit? Kenapa di dunia bahkan kita harus mati? Ya karena supaya Allah menjelaskan kepada kita, itu menunjukkan kehidupan dunia bukan yang asli. Karena kalau kehidupannya asli, tidak ada sakit. Kehidupannya asli, tidak ada istilah tua. Kehidupannya asli, tidak ada lagi istilah mati. Dan itu hanya di akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya ad-daral akhirat, negeri akhirat, kehidupan akhirat, itulah lahiyah benar-benar adalah kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sayangnya ayat ini ada ekornya di belakang. Kata Allah, lau kanu ya'lamun. Seandainya manusia mengetahuinya. Mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, benar-benar dunia ini bersenda gurau. Kita datang bikin profesi, setelah itu kita tinggalkan. Atau kalau enggak, benda-benda itu meninggalkan kita. Betapa banyak orang yang kemudian menderita. Kenapa? Karena tertipu hampir seluruh harta bendanya. Sudah berjibaku, sudah berjuang mati-matian mengumpulkan harta bendanya, tetapi hampir semuanya tertipu. Ataukah semuanya tiba-tiba binasa, seperti yang kita bicarakan Qarun pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya manusia mengetahuinya. Artinya apa? Mayoritas manusia tidak menyadari ini. Inilah sebabnya tugas utama para nabi dan rasul, tugas utama Al-Quran adalah mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia memang menyenangkan, tetapi mata'un ilahin. Kesenangan hanya sampai batas tertentu saja. Di dunia memang kesenangan, tetapi kesenangannya bisa menipu kita. Kapan? Apabila kita lupa kepada akhirat. Namanya mata'ul gurur. Kehidupannya adalah mata'ul gurur. Menipu kita semuanya. Ini ada perahu. Bapak Ibu sekalian, bayangkanlah kalau Bapak Ibu naik di atas perahu ini dan kemudian berlayar sudah di tengah lautan. Sudah sampai di tengah lautan, baru kemudian tiba-tiba datang ombak. Datang badai. Kira-kira apa yang dilakukan? Allah menjelaskan. Faidza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin.
apabila manusia menaiki perahu, lalu kemudian perahu itu dalam keadaan badai. Jadi kita artikan di sini al-fulk sebagai makna majasi, kata majasi dari masalah. Apabila kita ada masalah, apabila kita mengendarai suatu masalah, seperti mana kalau kita naik perahu, lalu perahu itu di tengah lautan, yang namanya di tengah lautan tidak kelihatan tepinya samudra, tiba-tiba di sana kita kena badai, ombak besar, maka tidak ada lagi harapan. Mau berteriak tidak kedengaran, mau minta tolong tidak kelihatan tepi pantai. Maka pada saat itu apa yang mungkin dilakukan? Da'allah. Pada saat itu manusia atau kita akan berdoa kepada Allah saja. Pada saat itu semua orang berdoa kepada Allah. Sama kalau orang naik pesawat, misalnya tiba-tiba pesawatnya bermasalah, maka pasti semuanya tiba-tiba hanya menyebut Allah saja. Sama persis seperti ini. Apa maknanya, apa artinya, apa maunya Tuhan berikan perumpamaan seperti ini? Menjelaskan betapa relatifnya kehidupan dunia ini, betapa fluktuasinya kehidupan dunia ini, betapa volatilenya kehidupan dunia ini, goncang, gampang, labil, sehingga kita bisa bermasalah. Kita bermasalah dengan dunia, bermasalah dengan orang lain, bisa menyebabkan jiwa kita juga menjadi masalah. Faidha rakibu fil fulki, tiba-tiba da'allah. Mereka tiba-tiba berdoa kepada Allah, mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Jadi jemaah sekalian, harusnya kalau kita berdoa, kita bayangkan diri kita dalam keadaan badai, di mana tidak ada lagi tempat mengadu, tidak ada lagi tempat meminta pertolongan. Pada saat itu mukhlisin, tidak ada lagi. Artinya apa? Kosong semuanya. Berharap kepada manusia tidak ada, berharap kepada perahu orang lain tidak ada, berharap kepada pantai, pantai tidak kelihatan. Berharap kepada semua penumpang, penumpang semuanya nasibnya sama dengan kita. Berharap kepada berharap kepada pelampung, pelampung tidak ada. Pada saat itu semua kita tiba-tiba terisi hatinya, jiwanya dengan Allah. Da'allaha mukhlisin lahuddin, dan tiba-tiba berpikir bahwa keteraturan itu semuanya adalah karena Allah. Kita minta supaya Allah membuat teratur kembali perahu kita. Ternyata setelah itu apa yang terjadi? Falamma najjahum, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ke daratan, sudah selamat, ilal barri, ini ke daratan, izahum, dengan serta-merta mereka yusyrikun, mempersekutukan Allah dengan apa? Dengan benda-bendanya. Salat ditunda-tunda karena cuci mobil dulu. Salat ditunda-tunda karena merapikan pakaian di salon dulu. Begitulah seterusnya jemaah sekalian. Izahum yusyrikun, tiba-tiba mereka mempersekutukan Allah. Jadi inilah manusia. Inilah manusia. Pada saat mereka kehilangan semua tempat berpegangnya, baru kembali kepada Allah. Tapi pada saat mereka sudah merasa mampu lagi, mereka mempersekutukan Allah. Ini yang disebut dengan mukhlis, bukan mukhlas. Kenapa? Mukhlisnya tempo-tempo. Kalau ada masalah mukhlis, yang namanya mukhlas, apapun keadaannya selalu ikhlas. Itu mukhlas. Jadi disinilah perbedaannya mukhlis dan mukhlas. Kalau mukhlis seperti ini, kalau lagi masalah, dia ikhlas. Tidak ada masalah lagi, berhenti ikhlas lagi. Seperti itu. Jelas serbahagia, ini adalah ilustrasi yang menarik bahwa kita mati seperti cara kita hidup. Kalau kita mati, kalau kita hidup dengan cara hewani, kita juga akan matinya dengan cara hewani. Jadi oleh sebab itulah agama datang untuk mengajari kita hidup sebagai manusia sejati. Ya. Manusia sejati. Jangan kita hidup seperti hewan-hewan. Betapa sering Allah mengatakan dalam Al-Quran, mereka itu seperti hewan, bahkan lebih sesat lagi. Ada yang mengatakan seburuk-buruk hewan melata adalah manusia yang tidak menggunakan akal pikirannya. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, liyakfuru bima atainahum. Orang-orang yang seperti tadi, setelah selamat sampai di daratan, masalahnya sudah selesai, sudah tidak ada lagi, liyakfuru bima atainahum.
tiba-tiba mereka ingkar dengan apa yang kami berikan kepada mereka. Liyakfuru bima atainahum. Mereka tiba-tiba ingkar dengan apa yang kami berikan kepada mereka. Ya, liyakfuru bima atainahum. Tiba-tiba ingkar kepada apa yang mereka kami berikan, kata Tuhan, kepada mereka. Artinya mereka menganggap apa yang didapatkannya itu adalah pemberi apa karena kemampuan dirinya. Ingat cerita Qarun sebelumnya. Ketika Qarun didatangi oleh sahabat-sahabatnya, wahai Qarun, janganlah berbangga-bangga dengan harta bendamu. Dia mengatakan, ini saya didapatkan semuanya karena ilmu saya sendiri. Wa ma utitum, tiadalah saya diberikan kepadanya wa ma utitu kecuali karena ilmu saya. Min ilmi, kata dia. Ini adalah dari ilmu saya, kata dia. Kata Qarun. Akhirnya apa yang terjadi? Qarun ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Jadi liyakfuru, tiba-tiba mereka ingkar bima atainahum. Waliyatamattau, kerjanya bersenang-senang saja. Tiba-tiba kerjanya mereka bersenang-senang. Mereka mengumpulkan barang-barang, benda-benda di muka bumi hanya untuk bersenang-senang saja. Apa artinya apa? Apa artinya bersenang-senang? Hanya memenuhi hasrat-hasrat pribadinya. Memberikan kepuasan subjektifnya. Ya, makanya sering sekali kita beragama sebetulnya bukan untuk Tuhan, untuk diri kita. Coba sering kita, Bapak Ibu sekalian, tanyakan kepada diri kita. Kalau kita berdoa, lalu untuk Tuhan, apa yang didapatkan Tuhan? Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Misalnya kita berdoa supaya kita sehat dan supaya benar. Tapi untuk Tuhan apa? Karena namanya cinta itu justru mengorbankan diri kita, pecinta kepada yang dicintai. Nah, kalau kita minta kepada Tuhan semua yang menyenangkan diri kita, lalu pertanyaannya apa yang kita berikan kepada Allah? Maka Allah mengatakan mereka hanya bersenang-senang saja. Kata bersenang-senang hanya memenuhi hasrat dan kebutuhan pribadinya saja. Apa kata Allah? Orang seperti itu cepat atau lambat, fasaufa ya'lamun, pasti mereka akan mengetahui. Fasaufa ya'lamun, mereka akan tahu bahwa semua yang membuat mereka bersenang-senang, semua apa yang kami berikan kepada mereka akan meninggalkannya, atau mereka pergi meninggalkannya. Mereka meninggalkan benda-benda itu, atau benda-benda itu meninggalkan mereka. Fasaufa ya'lamun. Kata-kata fasaufa ya'lamun ini paling sering muncul dalam Al-Quran. Kalla saufa ta'lamun. Kalla, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Berkali-kali dalam Al-Quran. Fasaufa ya'lamun. Pasti mereka akan tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, cepat atau lambat kita akan tahu. Bahkan sekarang kita melihat sebetulnya orang-orang di sekitar kita. Masih muda, tiba-tiba misalnya sakit, tidak bisa memanfaatkan rezekinya dengan baik, tidak bisa memanfaatkan harta bendanya dengan baik. Apa sebabnya? Karena semua aktivitasnya serba terbatas. Berbicara sudah tidak normal, bergerak juga tidak normal, dan sebagainya. Jadi kita akan tahu bahwa ternyata kehidupan dunia ini sangat terbatas. Fasaufa ya'lamun, mereka pasti akan tahu. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah satu bentuk perbuatan yang salah, yaitu merampok. Ya. Allah mengatakan, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. Apakah mereka tidak memperhatikan? Ini pertanyaan. Atau apakah mereka tidak memperhatikan? Anna, bahwasanya kami ja'alna, menjadikan haraman. Kata-kata haraman di sini bisa bermakna tanah suci, negeri tanah haram. Bisa. Tapi bisa juga bermakna bahwa kehidupan di muka bumi ini adalah suci. Bumi ini sebetulnya suci, makanya di mana-mana kita bisa sujud. Haraman. Jadi hukum asli daripada bumi adalah suci. Kecuali kelihatan di sana ada najis. Tapi kalau tidak kelihatan di sana ada najis, aslinya bumi adalah suci. Di mana saja kita bisa sujud dan sholat. Kenapa? Karena dia adalah suci. Haraman dimuliakan. Nah, kehidupan ini aslinya kami telah menjadikannya mulia. Dan karenanya mendatangkan keamanan. Tetapi kemudian, وَتُخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. Kalau kita artikan secara khusus haraman di sini adalah tanah suci, maka yang dimaksud dengan yutakhattafu di sini adalah peradaban-peradaban di luar tanah haram saling berperang satu sama lain. Pada saat itu terutama. Sampai sekarang juga. Wa yutakhattafun nasu min haulihim. Tapi di sekitarnya mereka saling merampok satu sama lain. Jadi
yang kuat merampok yang kecil. Negara yang kuat merampok negara yang lemah. Seperti itu. Yutakhattafun nasu min hawlihim. Pada zaman ayat ini turun, ini nanti terkait dengan surat Ar-Rum. Karena pada saat Nabi memulai risalah dakwanya di Mekah dan Madinah, itu Mekah dan Madinah adalah daerah yang terisolasi. Tidak ada yang berniat untuk datang ke sana. Kenapa? Karena dianggap di tengah-tengah padang pasir. Maka peradaban yang besar hanya di luar itu, peradaban Persia dan Romawi. Jadi nanti kita akan bicara peradaban Romawi dan berhadapan-hadapan dengan peradaban Persia pada saat itu. Mereka silih berganti, saling mengalahkan. Dan siapa yang menang? Ya berarti dalam tanda petik merampok yang kalah. Begitulah silih berganti. Dalam bentuk yang kecil, suku-suku di sekitar Mekah dan Madinah sebelum Islam datang juga saling merampok satu sama lain. Dan sampai sekarang kita menyaksikan ya, apa yang terjadi di Yaman, apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Libya dan sebagainya, yutakhattafun nasu min hawlihim. Manusia saling merampok satu sama lain. Apa sebabnya? Karena menganggap dunia adalah segala-galanya. Mereka menganggap dunia ini adalah kesenangan yang sifatnya abadi. Maka Allah bertanya, afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Maka apakah fabil nikmat? Fabil batil, apakah kepada yang batil? Yu'min, mereka imani. Orang yang waras adalah orang yang mengimani yang hak, yang benar. Tapi ini afabil batil yu'minun. Apakah yang batil yang mereka imani? Wa bi ni'matillah, sementara nikmat Allah, apa nikmat Allah yang paling besar? Kenabian. Wa bi ni'matillah yakfur, mereka ingkari kenabian. Yang batil mereka imani, sistem yang batil mereka imani, tatanan yang batil mereka imani, sedangkan nikmat Allah dalam bentuk kenabian mereka ingkari. Afabil batil yu'minuna, ini pertanyaan Tuhan, pertanyaan sinis. Pertanyaan retorik, afabil batil yu'minun wa bi ni'matillah yakfurun. Orang yang waras berpikirnya pasti adalah terbalik. Bil batili yakfurun. Kemudian nikmat Allah yu'minun. Jadi bil batil yakfurun, bi ni'matillah yu'minun. Itu yang benar kalau orang mukmin. Jadi nikmat Allah diimani, dan kemudian yang batil diingkari. Apa namanya batil? Tidak mendapatkan justifikasi dari langit. Tidak mendapatkan endorsement dari langit. Jadi kita mengangkat begitu saja, jadi apa namanya, dalam kaitannya dengan keagamaan, maka kemudian disebut dengan batil. Kenapa? Karena asumsinya pemimpin agama seluruh dunia, dalam satu agama, termasuk Islam, haruslah mendapatkan pemilihan dari langit. Jadi langit yang memilihnya, itu Allah. Sebagaimana Nabi dipilih oleh Allah, maka pengganti-penggantinya juga adalah dipilih. Apabila tidak seperti itu, masuk kategori batil. Batil satu kata dengan batal. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Ini kita bayangkan, ini adalah ahli neraka, ini adalah ilustrasi saja. Jadi Bapak Ibu sekalian bayangkan kalau kita ada dalam neraka dalam kondisi seperti ini. Ya. Kulit-kulit terkelupas, terganti lagi, terkelupas, terganti lagi, begitulah seterusnya. Ya. Dan itu adalah selama-lamanya. Entah itu nanti benar-benar seperti itu atau ini hanyalah merupakan perumpamaan majas saja, apapun tetap yang penting adalah penderitaan yang berat. Jadi apabila di akhirat kita lalai dari tugas-tugas keagamaan kita di dunia, maka kita akan menderita nanti di akhirat. Dunia kita ini 60-70 tahun. Kalau ada di antara kita sudah berumur 60-70 tahun, berarti waktu kita semakin dekat. Secara matematik, secara statistik. Karena rata-rata orang Indonesia sekarang meninggalnya sekitar 60-70 tahun saja. Tidak banyak yang sampai umur 80-90 tahun. Ada, tetapi tidak banyak. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Waman azlam, dan siapa yang lebih zalim? Mimman, ketimbang orang-orang yang iftara, mengada-adakan. Nah, itu tadi.
Yang namanya mengada-adakan tadi adalah bil batil. Kenapa? Mengada-adakan atas nama Allah. Mengada-adakan atas nama Allah berarti wabil batili yu'minun. Yang batil mereka imani. Kenapa? Diada-adakan atas nama Allah. Di atas namakan Allah tapi dibuat-buat, dikarang-karang. Dan apabila dibuat-buat atas nama Allah artinya bukan aslinya dari Allah, maka nama lainnya adalah kadzib, dusta. Waman azlam, siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang seperti ini? Mengatasnamakan sesuatu atas nama Allah. Ini jelas sekali kalau kita renungkan, ini berat sekali. Contohnya misalnya Samiri. Samiri itu tiba-tiba mengatakan bahwa ini adalah Tuhannya Musa. Berarti dia mengarang atas nama Allah. Inilah ajaran Musa tadinya. Cuma Musa juga lupa, kata Samiri di satu ayat yang pernah kita bahas. Allah mengatakan siapa kali zalim ketimbang orang seperti ini, mengada-adakan, membuat-buat yang sebetulnya bukan Allah tapi di atas namakan Allah. Au kadzdzaba bil haqq, ataukah mendustakan kebenaran. Ya, dia tahu itu kebenaran tetapi dia sengaja dustakan. Kadzdzaba bil haqq. Dia mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahu, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Kebenaran itu datang kepada mereka dengan terang benderang seperti mana terang benderangnya matahari di siang hari. Allah mengatakan, siapakah lebih zalim ketimbang atau daripada orang seperti ini? Atau dia sengaja mendustakan kebenaran pada saat kebenaran datang kepadanya dan dia tahu itu adalah kebenaran. Baru kemudian Allah bertanya, alaisa fi jahannam maswal lil kafirin. Maka bukankah di neraka jahanam lebih pantas tempat tinggalnya orang-orang seperti itu, orang kafarun. Jadi alaisa, bukankah fi jahannam, di neraka jahanam pantasnya tempat tinggalnya orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena membuat-buat atas nama Allah, iftara ala Allah, padahal kadzib, itu adalah kedustaan. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan gunakan kebenaran untuk tujuan kebatilan. Atau jangan gunakan kebenaran pada orang yang tidak benar untuk menggunakan pakaian itu. Contohnya kita beli baju tentara baru dipakai sama bukan tentara. Itu namanya menggunakan pakaian kebenaran pada yang batil. Kita lihat pakaiannya, lorengnya benar, pakaian tentara, tetapi dipakai oleh orang yang salah, bukan tentara. Tidak ada nomornya, tidak ada nomor ketentaraannya sampai di pusat. Maka disebutlah dengan tentara ilegal. Disebutlah dengan tentara palsu. Ya. Disebut dengan pelaku kejahatan. Kenapa? Pasti berniat menipu manusia dengan cara seperti itu. Allah mengatakan, "Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba au kadzdzaba bil haqq lamma ja'u." Tatkala kebenaran sudah datang kepadanya, didustakan. Kebenaran itu ditutup, disembunyikan, di tempat lain dikatakan disembunyikan. Ya, lalu kemudian yang digunakan sebagai seakan-akan dari Allah adalah kedustaan, karangan, dibuat-buat. Allah mengatakan terhadap orang seperti ini, alaisa fi jahannam maswalil kafirin. Disebut dengan kafar di sini dan disebut tempatnya adalah neraka jahanam. Ini adalah ayat terakhir, ayat 69. Oleh sebab itulah marilah kita nonton film ini, menghibur semuanya, tapi terutama bagi anak-anak kita, cucu kita yang selalu ikut, dia suka film kartun. Dulu Nanda Zainab mengatakan senang dengan film semut. Nah, itu sekarang ada film yang cocok untuk anak-anak, tapi juga menghibur bagi bapak-bapak dan ibu-ibu.
Bapak sekalian ya, mudah-mudahan kita walaupun lagu anak, tapi kita mengambil pelajaran daripadanya. Pentingnya belajar, jangan malas, kata pesan lagu tadi. Jadi intinya rajin belajar, jangan malas. Ya, Allah mengatakan di sini, walladzina jahadu, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jahadu, bersungguh-sungguh. Jadi dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Fina, ini kata-kata fina di sini. Biasanya fi sabilillah atau fi sabilina. Tapi ini menggunakan kata-kata fina, di dalam kami, ini terjemahnya di dalam kami. Siapa yang bersungguh-sungguh? Jahad itu bersungguh-sungguh. Dari kata bersungguh-sungguh lahirlah kata rajin. Rajin dari kata ini, yaitu mujtahidun. Di kata ini muncul mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh. Ya, jadi walladzina jahadu, bersungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh terus-menerus namanya rajin, mujtahidun. Walladzina jahadu, dan orang-orang berjuang, berjihad, melawan terutama dirinya sendiri, itu fina, di dalam kami. Ingat kata-kata di dalam kami di sini artinya ini asumsinya orang yang sudah sampai kepada Allah. Karena fina. Jadi orang itu adalah berjuang untuk menyerap asma-asma Allah. Merasakan, menyerap keindahan Allah SWT. Walladzina jahadu fina. Dan Allah mengatakan apa? Lanahdiyannahum. Ini menggunakan kata la. La-nya di sini adalah lam taukid namanya. Lanahdiyannahum, kami pasti akan guide, pandu, beri petunjuk mereka. Jadi syaratnya bersungguh-sungguh. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, pasti kami akan memberikan petunjuk kepada mereka, membimbing mereka, memandu mereka, mengarahkan mereka kepada apa? Subulana, untuk menempuh jalan-jalan kami. Jadi masuk ke dalam Allah, kata-kata fina berarti orang itu sudah fana dalam dirinya, dan dia sudah sampai dalam Allah, bakat di dalam Allah, kemudian dia menyerap di sana semua yang merupakan terbaik di sisi Allah SWT. Setelah itu kemudian dia kembali kepada manusia. Lanahdiyannahum subulan, menempuh jalan-jalan kami. Jadi kita pernah terangkan sebelumnya dari Allah kepada, dari makhluk kepada Allah Al-Haq, di dalam Al-Haq, lalu kemudian dari Al-Haq pergi ke makhluk bersama dengan Al-Haq. Baru nanti di tengah-tengah makhluk bersama dengan Al-Haq, bersama dengan Allah. Ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang berjuang bersungguh-sungguh di dalam kami. Lanahdiyannahum, pasti kami akan guide. Jadi Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan datang kepada Allah, jangan pernah melihat kemampuan diri kita. Tapi lihatlah kemampuan Allah. Justru kita, caranya adalah justru kita memfakirkan diri kita. Begitu kita merasa ada, merasa beriman, merasa bertakwa, merasa ikhlas, pada saat itu runtuh semuanya. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh di dalam Allah, justru kita tidak ada. Kita ini la haula wala quwwata illa billah. Kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini adalah para pendosa. Pada saat kita merasa sebagai pendosa, pada saat kita merasa sebagai orang bodoh, pada saat kita merasa sebagai orang fakir, pada saat itu Allah akan, kesempurnaan Allah akan meliputi kita. Kita akan diserap oleh Allah SWT, fina ke dalamnya. Tapi syaratnya apa? Merasa fakir. Begitu kita merasa mampu, merasa bisa, merasa pintar, merasa beriman, merasa ikhlas dan sebagainya, maka itu akan menjauhkan kita dari sana. Itulah sebabnya doa-doa dalam Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu merasa berdosa. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami banyak sekali dosanya. Kami telah menzalimi diri kami. Fa'ilam tafir lana, maka jika bukan Engkau yang mengampuni dosa kami. Watarhamna, dan bukan Engkau yang mengasihani kami. Atau doa lain dikatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang meruntuhkan penjagaan. Ampunilah dosa-dosa kami yang mengundang bencana. Dan banyak lagi yang lain. Itulah sebabnya siapa yang Allah cintai? Yang Allah cintai adalah orang yang selalu bertaubat. Kenapa selalu bertaubat? Karena selalu merasa punya dosanya banyak. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah SWT sangat cinta kepada orang yang tawwabin, selalu bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka kepada orang yang selalu mau mensucikan dirinya. Jadi jemaah sekalian, di dalam
di dalam gerak kita masuk, diserap ke dalam fina ini, jangan pernah merasa ada, merasa punya amal, merasa punya ini, merasa punya itu. Kita ini merasa di hadapan Allah tidak punya apa-apa. Justru perasaan kita beriman, justru menunjukkan kita tidak beriman. Merasa kita tidak punya dosa, menunjukkan dosa itu di hadapan Allah besar sekali. Jadi kita selalu merasa makhluk yang paling kotor. Dan karenanya selalu kita menangis di hadapan Allah, seperti mana seorang anak yang menangis merajut kepada ibunya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah, la, ini lanya apa lagi? Taukid lagi. La, pasti ma'a bersama al-muhsinin, orang berbuat baik. Jadi kita berbuat baik terus-menerus. Kita merasa tidak punya apa-apa, lakukan kebaikan saya terus-menerus. Kenapa? Karena kita tidak punya apa-apa. Berbuat baiklah agar kebaikan itu kembali memperbaiki diri kita. Ingat di dalam surat Al-Isra dikatakan, in ahsantum li anfusikum. Ingat, sini kata ahsantum satu asal kata dengan muhsin. Ahsantum jika kalian berbuat baik, itu kata kerja. Muhsin adalah kata bendanya, orangnya, pelakunya. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka hakikatnya berbuat baik untuk dirimu sendiri. Sebaliknya, wa in asatum, kalau kalian berbuat buruk, falaha, keburukan itu juga untuk dirimu sendiri. Nah, jemaah sekalian, Allah menyuruh kita berbuat baik karena kebaikan itu untuk diri kita, dan dengan begitu Allah bersama dengan kita. Innallaha la ma'al muhsinin. Sungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang selalu berbuat muhsin, berbuat ihsan. Kata-kata muhsin dari kata hasan, ini semuanya satu asal katanya. Jadi muhsinin itu adalah orang yang terhasankan, orang yang terihsankan. Ya, muhsin itu adalah nama cucu Nabi yang ketiga laki-laki yang diberikan, sayangnya meninggal dunia. Muhsin namanya. Bapak Ibu sekalian, itulah pertemuan kita sepanjang surat Al-Ankabut, sebanyak 69 ayat. Maka kita telah menyelesaikan ayat 9 ayat terakhir. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Intinya ayat ini bawahnya berbicara tentang hakikat kehidupan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Satu soalan ya. Ya, silakan. Dalam video tadi itu, perbetulkan saya kalau salah, bahawa segi matematika tersirat 4 kali 1 atau apa pun nombor kali 1 wajah Allah, 1 campur 1 atau apa pun campur apa, kuiditas. Kemudian dalam ayat 69, 4 kali kosong, kosong, atau apa pun kali kosong adalah kosong. Persis ayat 69 fana, lalu baka fillah. Barakallahu fi. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, seperti dalam angka biner itu hanya 2 bilangan, 1 dan 0. 0 itu kosong. Selain daripada Allah kosong. Dia mengambang di antara ada dan tiada. Allah yang menentukan ada atau tidak adanya sesuatu. Kita ini hidup karena dihidupkan Allah. Kita nanti mati karena dimatikan oleh Allah SWT. Jadi semuanya benar-benar bergantung kepada Allah SWT. Bumi ini ada karena diadakan oleh Allah. Di bumi ini kita hidup. Tadi kita lihat hujan turun karena Allah membuat hukum sedemikian rupa. Maka kita lihat jemaah sekalian berbahagia, kita punya angka dari 1 sampai tak terbatas, tetapi hakikatnya cuma 1 semuanya. Jadi hakikatnya itu adalah 1. Yang namanya 2 itu 1 dicampur 1 tadi. Jadi 1 ditambahkan 1 menjadilah 2. Jadi 2 itu artinya apa? 2 itu semua sebetulnya yang ada 1. Ya. 3 ya 2 ditambah 1. 4, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi hakikat bilangan adalah 1. Sehingga bagi kita manusia yang kita kenal cuma 2, 1 dan 0. 0 artinya ketiadaan, kekosongan, sedangkan 1 adalah keberadaan. Dan Allah itulah satu-satunya yang ada. Maka semuanya ini ada karena Allah telah mengadakannya. Angka 1 tadi. Kita tahu jemaah sekalian, 4 di sana ada angka 1. 10 ada angka 1 di sana. Jadi pada semua bilangan angka 1 sebetulnya. Hakikatnya adalah angka 1. Maka kita bisa pastikan bahwa wajibul wujud
ataukah wujud yang wajib adalah yang satu itu. Sedangkan bilangan-bilangan yang lain adalah karena cinta dan kasih sayang yang maha satu. Sehingga adalah kelihatan 2, 3, 4, 5 menjadilah banyak. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, seperti tadi persamaan matematika yang dibicarakan Ustadz Nur, satulah yang selalu melahirkan satu, sedangkan nol selalu melahirkan nol. Terima kasih banyak Pak Nur Usman dari Singapura. Yang lain lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ingin mengumumkan lagi bahwa pada hari Rabu 20 Oktober 2021 jam 3 sore sampai jam setengah 6, Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan pembicara Bapak Ulil Absar Abdallah dan Habib Ali bin Umar. Dengan moderator Mbak Intan Kamaladewi. Dengan tema kontinuitas pesan Tuhan dan konektivitas setiap jiwa kepada sosok Al-Quran holistik, Al-Quran An-Natik. Di link Zoom dan passcode yang sama seperti malam ini. Demikian Ustadz, dan kemudian pertanyaan ada dari Bu Gali, Ustadz. Silakan Ustadz. Halo Ustadz. Keluar Ustadz ya? Ya baik, terima kasih banyak. Jadi dari Gali, apa penyebabnya seorang Muslim sudah diberi peringatan tentang neraka tapi tidak takut? Persoalan takut dan tidak takut itu kalau tahu hakikatnya. Itulah sebabnya mengetahui tidak cukup, tidak cukup. Ya. Pengetahuan yang maksudnya pengetahuan mendengarkan, karena tadi kan diberi peringatan. Suaranya hilang. Keluar Ustaz. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi keluar ya. Jadi kita kembali lagi tadi ke screen-nya Bu Dokter. Iya Ustaz. Nah, jemaah sekalian, jadi apa sebabnya seorang Muslim sudah diberi peringatan tentang neraka tapi tidak takut? Kita sampaikan bahwa takut atau tidak takut tidak cukup dengan mengetahui saja, tetapi harus memahami. Jadi kita bukan hanya tahu, tapi kita paham. Contohnya misalnya kita sudah terangkan, orang tahu kalau orang mati itu mayit, tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa mengusir lalat dari tubuhnya, tidak bisa memandikan dirinya. Pokoknya mayat itu harus digerakkan baru bergerak, diangkat baru terangkat. Tetapi begitu kita disuruh tidur bersama dengan mayat atau pergi ke kamar mayat, jarang di antara kita yang punya keberanian. Itu artinya apa? Itu hanya pengetahuannya di bagian luar saja, tidak sampai kepada faham namanya. Kalau dia faham kalau itu benar-benar tidak bergerak, ya harusnya tidak perlu takut. Kenapa? Karena namanya mayat ya tidak bisa bergerak, tidak bisa mencolek-colek, tidak bisa juga berbicara. Tetapi kenapa kita takut? Nah, itu tadi sama aja dengan neraka. Kalau di dunia saja sudah seperti itu, apalagi berkaitan dengan akhirat yang tidak kelihatan secara empirik, tidak kelihatan secara zohir. Akhirat itu kan tidak kelihatan secara zohir. Mayat kelihatan secara zohir, artinya zohir, mayatnya tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa makan dan minum. Tapi kok kita takut? Nah, apalagi berkaitan dengan akhirat. Oleh sebab itulah jemaah diingat tadi waladina jahadu, harus bersungguh-sungguh. Waladina jahadu fina. Apa sungguh-sungguhnya? Sungguh-sungguh untuk mengetahui hakikat-hakikat. Seperti dikatakan tadi Ikhwan kita dari Singapura, Pak Nur Usman, bahwa hakikat segala sesuatunya selain Allah itu adalah nol. Namanya kuiditas. Namanya mahia.
Yang ada yang satu itu hanya Allah SWT. Nah, kalau kita tahu semuanya ini, bahwa ternyata semuanya adalah nol, baru kita akan bergetar hatinya. Kenapa? Karena ternyata yang kita miliki selama ini hanyalah bayangan belaka saja. Bermanfaat untuk sementara, tetapi tidak bermanfaat untuk selama-lamanya. Makanya agama datang justru membuat kita meninggalkan dalam kehidupan dunia ini, lalu kemudian kita baqa di sisi Allah. Nabi mengatakan dalam hadisnya, mutu qabla an tamut. Matilah kalian sebelum kalian mati. Apa artinya mati? Kita matikan pengetahuan hakiki kita tentang dunia. Artinya bahwa dunia ini bukan hakiki, bukan hakikat. Yang hakikat itu adalah akhirat. Yang hakikat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kemudian Pak Burhan, apa bedanya ahad dan satu? Baik. Kalau ahad ini tunggal, tidak ada duanya. Jadi ahad tunggal. Sedangkan kalau satu, wahid atau wahda itu adalah ada duanya. Wahid, arba, dan sebagainya tadi. Jadi satu dalam pengertian satu tambah satu, dua, satu tambah satu, tiga, itu dalam pengertian wahid, wahdaniyah. Tapi ketika berbicara tentang ahadiyahnya Allah, itu tidak ada yang lain. Tidak bisa jadi dua, tidak bisa jadi tiga, tidak bisa jadi empat. Semua yang kita lihat ini plural ini, hakikatnya hanyalah merupakan bayangan belaka saja. Persis sama kalau kita misalnya berdiri di sebuah kamar yang berbentuk lingkaran, bulat, baru di sepanjang dinding kamar itu kita simpan kaca, cermin dalam bentuk bingkai-bingkai kecil. Cerminnya dipotong-potong kecil. Maka kalau ada 1000 cermin di sana yang membentuk lingkaran ruangan itu, maka ada juga 1000 bayangan kita di sana. Tetapi apakah kita menjadi 1000? Tidak, kita tetap satu. Iya. Tidak bisa kita katakan 1, 2, baru kita lihat itu 2 di dalam cermin, tidak bisa. Karena di dalam cermin tidak bisa disebut 2. Kenapa? Dia bukan urutan, bukan hierarki daripada yang satu. Itu namanya ahad. Jadi qul huwallahu ahad. Maka semua yang ada ini adalah sesuatu yang bergantung kepada yang ahad. Sedangkan pada yang satu artinya kelihatan ada karena diadakan oleh yang maha ada. Jadi adanya atau kabar hierarki seperti cahaya. Cahaya itu semakin ke bawah semakin redup, kelihatannya ada. Begitulah angka 1. Terima kasih Pak Burhan pertanyaannya. Berikutnya lagi. Kalau pertanyaan sudah tidak ada Ustadz, permintaan doa ada. Salam Ustadz. Oh silakan Mbak Ira, Bu Ira. Bu Ira silakan. Iya, mengenai kadar Ustadz yang tadi contohnya seperti air hujan itu turun. Bagaimana dengan cobaan atau ujian yang diberikan sama Allah kepada setiap manusia, itu maksud kadar di sini kadar setiap ujian dan cobaan yang diberikan kepada manusia, atau hati manusia yang sudah diberikan kadar yang sama Allah sehingga bisa menerima ujian atau cobaan yang berat gitu Ustaz. Minta tolong pencerahannya Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan bahwa berkaitan dengan ujian manusia itu berkaitan dengan jiwa. Jadi berkaitan dengan jiwa. Tidak berkaitan dengan tubuh. Buktinya ada orang yang tubuhnya kuat, kekar, perkasa, tetapi jiwanya lemah. Ya, misalnya meminta-minta, mengibah kepada orang. Tapi ada orang yang tubuhnya cacat, tetapi dia bisa survive, bahkan bisa membantu orang lain. Bahkan bisa jadi ilmuwan besar. Salah satu contoh misalnya kita lihat adalah Stephen Hawking. Ya. Jadi Hawking itu adalah semua badannya lumpuh, tapi dia adalah ilmuwan. Dia bermanfaat bagi banyak manusia. Jadi artinya yang menentukan manusia adalah jiwanya. Nah, jiwa itu aslinya adalah sempurna, aslinya. Kesempurnaannya hilang setelah digerus, setelah dikikis oleh kecintaan kepada benda-benda di luarnya. Sehingga kemudian tergeruslah itu kesempurnaannya. Nah, Al-Quran mengatakan fitrat Allah allati fatarana salihah. Jiwa manusia itu sebetulnya adalah duplikasi daripada jiwa Allah. Jiwa manusia itu adalah copy paste daripada jiwa fitrah Allah. Dan karenanya pasti kuat. Kalau dia tidak
Hilang. Singapura Pak Nur Usman, maka ketika mendapatkan sesuatu berkaitan dengan dunia kan sama dia ditimpa nol. Semua dunia sama dengan mendapatkan angka nol, kan tidak ada nilainya. Oleh sebab itulah kita menyaksikan semuanya keindahan. Kenapa? Karena semua yang memberikan nilai ini adalah yang satu itu, Allah Subhanahu wa taala. Ma ra'aitu illa jamila, tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali yang indah. Nah, jadi oleh sebab itulah kalau ada orang yang tidak mampu menerima cobaan seperti pertanyaan Ibu Ira tadi, periksa jiwanya. Makanya Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah kita di jalan, kita lihat setiap saat sama-sama nusuk orang. Nah, ketika nusuk orang kan berarti jiwanya bermasalah sebetulnya. Jadi ketika orang dengan sedikit tersinggung nusuk orang, maka itu artinya jiwanya bermasalah. Kenapa? Karena ada orang jangankan disinggung, dilempar batu justru ketawa dan memaafkan orang itu seperti para nabi. Kita tetapi yang terjadi adalah memberikan makanan terbaik kepada orang yang melakukan itu. Luar biasa kan? Al-Quran mengatakan wa yadrauna sayyati bil hasanah, membalas keburukan dengan kebaikan. Ya. Yadrauna bil hasanati sayyah, begitu bunyinya. Yadrauna bil hasanati sayyah, membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, siapa melakukan ini? Apabila jiwa kita itu tadi sudah memahami semuanya hakikat. Dalam Al-Quran dikatakan fabima rahmatim minallahin talahum. Disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad, kamu bersikap lemah lembut kepada manusia. Walau kunta fadzan ghalidal qalb, min haulik, orang-orang lari dari sekitar kamu. Jadi artinya apa? Jiwa ini bersifat menolak orang lain. Kalau membunuh orang, mematikan orang bukan lagi sekedar menolak, berarti tidak ada tempat bagi orang lain. Jadi kita ulangi lagi, masalah ujian mampu jiwa. Kalau jiwa itu mendekati kesempurnaan atau bahkan sempurna seperti para nabi dan rasul, maka semua ujian baginya adalah tidak dinilainya sebagai berat. Karena berat atau tidaknya tergantung daripada kemampuan jiwa kita. Ibaratnya kalau bahasa ekonomi, tidak ada barang yang mahal. Yang ada adalah uang kita kurang. Jadi kalau dalam ekonomi sebetulnya kata mahal itu hanya perumpama majas. Itu hanya itibari namanya. Kalau kita katakan mahal, sebetulnya benar kita tidak punya uang. Ya. Ini mahal, bukan, uang kita sedikit. Coba uang kita banyak kan jadi murah. Ya. Misalnya harga mobil 1 miliar, kalau uang kita sampai ratusan miliar kan murah jadinya Pak Bu sekalian. Tapi motor misalnya motor bekas 6 juta tapi uang kita 500.000 kan mahal. Ya. Jadi mahal itu sebetulnya adalah karena kita tidak cukup uang. Nah, begitu juga lah. Jadi kalau kita katakan cobaan berat, bukan. Itu bukan karena cobaannya berat. Ya, seperti itu Bu Ira. Iya, makasih Ustaz. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita tutup dengan berdoa ya. Ada tadi permintaan dari Ibu Mita. Kita doakan saudari Mbak, saudarinya Bu Gince lagi ya. Yang meninggal yaitu almarhumah Ade Supartini binti Hakim Abdul Rahman. Kemudian juga dari Ratna Gali untuk sepupunya Reita Kartika binti Anton Sugiarto. Jadi jemaah sekalian kita tutup dengan mendoakan yang pertama adalah almarhumah Ibu Ade Supartini binti Hakim Abdul Rahman. Ini adalah saudara daripada jemaah tetap kita Ibu Gince. Dan yang kedua adalah sepupunya Ratna Gali yang bernama Reita Kartika binti Anton Sugiarto yang sedang sakit. Semoga dengan doa kita Allah percepat kesembuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafin. Wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah Tuhan kami banyak menzalimi diri kami ya Allah. Kau berikan kepada kami jiwa yang terbaik di antara seluruh makhluk-Mu. Tapi ya Allah Tuhan kami sangat sedikit memperhatikan ke dalam jiwa kami. Sehingga kami tidak pernah melihat sejauh mana kotoran-kotoran menumpuk di sana. Kalau bukan karena ampunan-Mu kepada kami, kalau bukan karena cinta dan kasih-Mu kepada kami akan masuk ke dalam golongan yang merugi. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu secara khusus untuk keluarga kami, yaitu almarhumah Ibu Ade Supartini binti Hakim Abdul Rahman, yang baru kamu jemput ya Allah ya Tuhan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan keberkahan majelis kami, dengan keberkahan Nabi-Mu yang mulia dan keluarganya dan sahabatnya mulia, dengan keberkahan ayat-ayat yang kami baca, dengan keberkahan jiwa-jiwa para pendengar kami pada malam ini ya Allah. Kami mohon kepadamu, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha warfa' darajataha wa adkhilhal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan almarhumah Bu Ade Supartini binti Abdul Rahman. Terimalah almarhumah di sisi-Mu. Amin. Bukakanlah pintu-pintu langit baginya ya Allah. Amin. Muliakanlah tempatnya di sana, lapangkanlah kuburannya, tinggikanlah derajat dan kedudukannya. Amin. Masukkanlah almarhumah ke dalam golongan para nabi dan orang-orang seperti lainnya. Kumpulkanlah almarhumah dengan orang-orang dicintainya di surga-Mu nanti ya Allah Tuhan kami. Kami juga mohon kepadamu ya Allah untuk sahabat kami Ibu Reita Kartika binti Anton Sugiarto yang sakit ya Allah. Ya Allah, Kamulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan kitab suci-Mu yang penuh dengan mukjizat ini ya Allah. Amin. Berikanlah kesembuhan kepada Mbak Reita Kartika binti Anton Sugiarto ya Allah. Kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala. Angkatlah berbagai macam sebab-sebab penyakitnya. Berikanlah sifat-sifat sabar, ikhlas, ridho, dan tawakal kepadanya. Ini Allah, penuhilah kebutuhan lahir dan batinnya selama sakit. Dan secepatnya Allah kembalikanlah berkumpul bersama dan keluarganya ya lagi ya Allah. Allah Tuhan kami mohon kepadamu siapa saja di antara kami yang sakit ya Allah, maka berikanlah kesembuhan kepadanya. Siapa saja di antara kami yang menderita ya Allah, maka berikanlah kebahagiaan kepada jiwa mereka ya Allah. Siapa saja di antara kami yang ada masalah ya Allah, angkatlah masalah mereka. Siapa saja di antara kami yang sempit rezekinya ya Allah Kamulah Tuhan yang maha luas rezekinya, maka berikanlah, bukakanlah pintu-pintu rezeki kepada mereka ya Allah. Siapa saja di antara kami ya Allah membesarkan anak-anak dan cucunya ya Allah, jadikanlah anak-anak cucu mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleh ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan juga kami semuanya dalam keadaan saling mencintai satu sama lain, saling menyayangi karena agama-Mu ya Allah Tuhan kami. Ajarkanlah kepada kami sifat-sifat ikhlas ya Allah, agar kami benar-benar hanya melihat kepadamu saja ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ibu.